Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dalam perjalanan mengejar bergola ungu ke Goa Sanggreng, tak disangka Wiro harus berhadapan dengan angin topan dari barat, yang tak lain guru dari bergola ungu. Siapakah yang akan menang? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Angin sedahsyat topan melanda pendekar 212. Pemuda ini balas dengan hantaman tangan ke udara, mengirimkan putaran lengan yang mengandung serangkum angin puyuh. Hal yang hebat sekali terjadilah. Dua pukulan angin yang sama mengeluarkan suara mengaung itu begitu bentrokan menimbulkan letupan udara yang kerasnya bukan kepalang. Bukit-bukit dan puncak-puncak karang bergetar, semak belukar, dan pohon-pohon rambas ke tanah. Pukulan angin puyuh Wiro Sableng telah membuyarkan pukulan angin topan dari tongkat Bladra Wikuyana. Namun demikian, Wiro Sableng masih kena juga diterpa kipratan angin pukulan lawan, sehingga sesaat tubuhnya menjadi limbung huyung. Bladra Wikuyana terbelia kaget. Hantaman tongkat birunya tadi telah mempergunakan hampir sepertiga bagian tenaga dalamnya. Dia sudah memastikan kalau tidak mati, pastilah sekurang-kurangnya pemuda itu kelojotan dan muntah darah. Tapi kepastiannya itu tidak menjadi kenyataan. Di bawahnya, Wiro dilihatnya masih berdiri utuh. Maka berserulah Bladra Wikuyana, "Orang muda, ilmumu cukup bagus untuk diandalkan. Aku tunggu kau di perguruan Goa Sanggreng." Habis berkata begitu, manusia ini menarik lengan bergola ungu. Sekejapan saja, guru dan murid itu lenyap dari pemandangan Wiro. Si pemuda garuk kepala. Tongkat itu hebat sekali," katanya dalam hati. Tapi dia tak menunggu lebih lama. Segera dia lompatkan diri ke atas puncak karang yang tingginya puluhan tombak itu. Puncak karang itu ternyata licin sekali. Kalau saja ilmu meringankan tubuhnya dari kelas rendahan, pastilah kakinya akan tergelincir. Wiro memandang berkeliling, mencari jejak kemana larinya kedua orang tadi. Matanya yang tajam segera menangkap bayangan Bladra Wikuyana dan muridnya di balik karang sebelah timur. Tanpa buang waktu, pendekar 212 segera lompat ke karang yang terdekat. Laksana seekor Raja Wali, demikianlah dia melompat kian kemari sampai akhirnya orang yang dikejarnya itu lenyap di sebuah jurang batu karang yang dalam sekali. Wiro berdiri di tepi jurang batu itu, memandang ke bawah. Untuk melompat turun tidak mungkin. Jurang itu dalamnya lebih dari 100 tombak. Berarti tidak mungkin pula Bladra Wikuyana dan bergola ungu lenyap turun ke jurang batu itu. Tapi tiba-tiba Wiro melihat sebuah tangga tali yang kuat di tepi jurang sebelah selatan. Segera dia menuju ke sana dan memeriksa tangga tali itu. Dia berpikir sebentar, kemudian dengan cepat menuruni tangga tali. Bagian bawah jurang batu itu hampir merupakan pendataran batu yang sedikit sekali tumbuhannya. Penuh waspada, pendekar 212 segera memeriksa keadaan. Tiba-tiba menggema suara suitan dari arah utara yang dibalas pula oleh suara suitan dari arah barat. Wiro segera menuju ke barat, sementara itu di atas jurang, sesosok tubuh yang sudah sejak lama menguntit Wiro hentikan langkahnya dekat tangga tali. Tak berani terus ikut menuruni tangga tali itu. Wiro berdiri di balik sebuah batu karang berbentuk pilar.
Sekurang-kurangnya, batu karang itu bisa menjadi tameng baginya dari musuh yang menyerang dengan diam-diam. Dari balik batu berbentuk pilar ini, dia memandang ke muka. Tepat di antara dua batang kayu besar yang sangat rendah, maka beberapa puluh tombak di mukanya dilihatnya sebuah gua besar. Kemudian didengarnya lagi suara suitan, kali ini dari arah sebelah belakangnya. Suitan ini disambut oleh suitan yang menggema keluar dari dalam gua. Pemuda ini menunggu dengan tidak sabar. Kemana perginya kedua orang tadi? Apakah masuk ke dalam gua itu? Dan apakah gua itu yang bernama Gua Sangreng? Lalu apakah saat itu dia sudah berada di perguruan Gua Sangreng? Tiba-tiba terdengar suara suitan yang lebih hebat dari suitan-suitan tadi. Dan Wiro melihat dari mulut gua keluar dua lusin manusia. Semuanya laki-laki, ada yang berewokan, ada yang tidak, dan semuanya mengenakan pakaian hitam dengan ikat pinggang kain putih. Pada pinggang masing-masing tersisip sebatang tongkat biru yang sama bentuknya dengan milik Bladra Wikuyana. Ke-24 orang itu membentuk dua barisan panjang mulai dari mulut gua sampai ke pelataran batu. Tak lama kemudian, muncullah Bladra Wikuyana diiringi oleh Bergola Wungu. Pendekar Kapak Nagageni 212, tak usah sembunyi di balik pilar. Keluarlah, seru Bladra Wikuyana. Pemuda itu segera keluar dari balik tiang batu karang dan berdiri waspada di ujung pelataran. Angin topan dari barat, sandiwara atau tari-tarian apakah yang akan kau pertunjukkan kepadaku? Bladra Wikuyana tertawa hambar. Dasar manusia tolol, ajal sudah di depan mata masih juga mau jadi badut. Tahukah kau bahwa siapa-siapa yang sudah masuk kemari berarti tak ada lagi jalan keluar, berarti mati kau di sini. Wiro menyengir. Katanya, kalau begitu kalian semua di sini juga sama-sama ikut mati denganku. Kembali Bladra Wikuyana tertawa hambar. Ditepuknya kedua tangannya. Turunkan tangga tali, perintahnya. Dua orang anak murid perguruan Gua Sangreng segera melaksanakan tugas itu. Bladra Wikuyana berkemik. Tangga tali telah diturunkan, berarti umurmu semakin singkat. Tapi ada syarat jika kau kepingin hidup terus. Apa? Tanya Wiro Sableng kepingin tahu. Berlutut minta ampun di hadapanku dan bergabung denganku. Wiro Sableng tertawa meledek. Muridmu Bergola Wungu menantang aku datang kemari untuk bertempur. Tahu-tahu kini diajak bergabung, disuruh berlutut pula. Enak betul bikin aturan. Kalau begitu, kau datang ke sini betul-betul untuk antarkan jiwa, kata Bladra Wikuyana pula. Habis berkata begini, dia bertepuk tangan satu kali. Bereskan dia dengan gebrakan 6 tongkat merenggut nyawa, bentak Bladra Wikuyana dengan geram sekali. Maka 6 orang muridnya segera melompat mengurung pendekar 212 dengan tongkat di tangan. Ketahuilah, kata Bladra Wikuyana pula, yang akan kalian hajar itu adalah seorang bocah yang mengaku bergelar Pendekar Kapak Maut Nagageni 212. Mulai, Bladra Wikuyana bersuit keras. Keenam muridnya juga bersuit keras dan dengan serentak menyerang Wiro Sableng.
6 larik sinar biru mengambang di udara kian kemari dalam gerakan yang sangat tak menentu, mengeluarkan suara tongkat merenggut nyawa. Dan kesemuanya menyerang pendekar bertangan kosong itu. Wiro lompat ke udara dan berteriak, "Angin topan dari barat! Kenapa anak muridmu yang tak ada sangkut paut dengan aku kau suruh maju? Apa kau tidak punya nyali?" Bladrawikyana menyaut dengan membentak, "Kalau kau ada urusan dengan salah seorang di sini, berarti kau berurusan dengan perguruan Gua Sangreng." Saat itu, keenam murid perguruan Gua Sangreng melompat pula ke udara dan menyerang Wiro dengan sebat. Tapi dengan pergunakan jurus belut menyusup tanah, maka pendekar 212 yang diserang oleh mereka telah berdiri di pelataran batu kembali. Maka bentrokanlah 6 tongkat biru itu di udara. "Tolol," maki Bladrawikyana pada murid-muridnya. "Aku beri kesempatan 3 jurus lagi pada kalian. Kalau tak berhasil merubuhkan si jelek itu, kalian mesti mundur dan terima hukuman." Ternyata gebrakan 6 tongkat merebut nyawa yang dikeluarkan 6 murid perguruan Gua Sangreng tadi tidak mampu merubuhkan pendekar 212. Kini, karena takut terima hukuman dari guru mereka, keenamnya segera putar tongkat dengan sebat dan lancarkan 6 tusukan pada 6 bagian tubuh Wiro. "Ciat!" Bentakan dahsyat menggema dan menggetarkan jurang batu itu. Bulu-bulu tengkuk anak-anak murid perguruan Gua Sangreng meremang, bukan saja oleh kedahsyatan bentakan, tapi juga menyaksikan bagaimana 6 kawan mereka kini berdiri kaku tegang di tengah pelataran karena tubuh masing-masing sudah kena ditotok lawan. Sedang pendekar 212 berdiri saat itu, berdiri tenang-tenang, bahkan bersiul-siul. Rasa tak percaya membuat Bladrawikyana buka matanya lebar-lebar dan hatinya merutuk. Tiba-tiba dicabutnya tongkat birunya dari pinggang dan disapukannya ke muka. Keenam tubuh muridnya berpelantingan laksana daun kering, tapi sekaligus angin topan dahsyat yang keluar dari tongkat ampuh itu telah melepaskan keenamnya dari totokan. Kemudian pemimpin atau ketua perguruan Gua Sangreng itu berkata pada Bergola Wungu, "Kau majulah, pimpin semua muridku yang ada di sini. Bentuk lingkaran, pasang surut." Mendengar ini, Bergola Wungu segera melangkah ke muka, seraya cabut golok panjang dan bersuit keras 3 kali berturut-turut. Maka 24 manusia berpakaian hitam-hitam dengan tongkat di tangan di bawah pimpinan Bergola Wungu yang memegang golok panjang segera membentuk 2 lapis lingkaran yang disebut lingkaran pasang surut, mengurung Wiro di tengah-tengahnya. Gilanya, yang mau diserang malah tetap berdiri tenang-tenang, kemak-kemik dan sambil bersiul-siul. Tiba-tiba Bergola Wungu bersuit nyaring, maka berputarlah barisan lingkaran yang sebelah dalam ke kiri, sedang barisan lingkaran sebelah luar berputar ke kanan. Mula-mula lambat, perlahan, kemudian makin lama makin kencang. Makin kencang sampai tubuh ke-24 manusia berpakaian hitam itu tidak jelas lagi, hanya merupakan bayang-bayang. Debu yang menutupi pelataran menggebu ke atas, dan sambil berputar-putar itu Bergola Wungu dan kawan-kawannya tidak henti berteriak melengking-lengking. Karena putaran 2 barisan lingkaran itu makin cepat dan saling berlawanan serta diiringi lengking pekik hiruk-pikuk yang memekakan dan mengacaukan pikiran, lambat laun kedua pandangan mata pendekar 212 menjadi berkunang. Kepalanya terasa pusing. Dia tertegun beberapa jurus lamanya. Dan 2 baris lingkaran itu kini kelihatan semakin menciut mendekatinya. Bergola Wungu melihat lawan mulai terpengaruh dengan bentakan lantang
menyerbu dan tebaskan goloknya ke kepala lawan yang terkurung di tengah lingkaran. Serangan ini datangnya secara pengecut, yaitu dari arah belakang. Dan Wiro dalam tertegunnya itu masih juga bersiul-siul seperti orang lupa diri. Bisakah Wiro keluar dengan selamat dari jurus mengerikan 24 murid Goa Sangreng di bawah pimpinan Bergola Wungu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.